Ada pabrik tahu. Daerah mana Ceng ya? Selaawi. Yes. Selaawi guys. Ini ya. Nah. Oh ini tempat penggilingannya guys, dari kacang ya. Kacangnya dikuman lah ya. Di kacang direndam, nah habis direndam nah digiling di sini guys. Nah di sini lanjut kita habis digiling ke Godogan. Ya di mana heula Kang nu ieu heula? Kan ieu heula tah. Ini sama bentuknya tuh kayak penggorengan, tapi ini buat apa namanya ngerebus ya. Ngerebus sampai matang. Ngerebus sampai matang di sini. Terus ke sini. Yang ini Kang, nu ieu? Itu mah air buat tambahan. Oh, ini air buat tambahan ya. Ini air buat tambahan. Jadi, nah, ini tahang. Ini namanya tahang. Nah, ke sini. Oh, seperti ini. Oh, guys ya, seperti ini tuh bentuk alatnya. Seperti ini. Ini dari berarti stainless. Meres. Pemerasan ini ya, pemerasan. Kita ngambil sari dari sini, guys. Pakai ini kan, pakai bahan tuh kan. Lawon ya, lawon. Berarti sakit tuh nyakangnya. Nah ini terakhir nih cetakan. Nah ini cetakannya guys, cetakan tahu Sumedang Kang Hendra nih, Bang Hendra ya, dari Selaawi. Ini pabriknya ya, ini pabrik. Alhamdulillah gitu ya. Ini enggak sembarangan bikin, kita dikilo dulu jadinya berapa nantinya kan gitu tuh guys. Tempatnya juga rapi guys. Tempatnya rapi guys, enak guys. Ini jadi enggak apa cek orang sudah mah terar ujit guys, ini mah enak. Di sini nggak pakai kayu bakar guys, nggak pakai kayu bakar ya. Nah, ini pembakarannya guys, yang tadi ya atas penggorengan. Nah ini nggak pakai kayu bakar guys, ini langsung pakai oli ya. Bahan bakarnya oli guys, oli bekas jadi tapi aman jauh lah dia bisa ngapain oli bekas, dan di sini jadi aman ya. Ini karena di luar guys. Nah itu nah olinya digantung turun ke sini. Oh, ke tabung, masuk ke kompor ya. Nah ini berarti pematangan ya, pematangan di dalam itu yang tadi kita shoot tadi. Oke. Kalau buat kemakanan mah aman jauh. Gitu. Terus ini juga berarti masuknya ke sini nanti Kang ya. Nah penggorengannya masuknya ke sini guys. Nah itu yang ditutupin sama daun tuh. Nanti selangnya masuk itu. Oke guys, kita lanjut ke pabrik tahunya, tempat pengolahannya seperti apa. Ada tampah guys, itu tempat penggorengan guys ya. Ini tempat penggorengannya. Nah ini tempat penggorengannya besar banget ya. Ini tempat penggorengan, nanti yang udah jadi goreng di sini. Kacang kedelainya guys, bahan buat tahu. Bahan buat tahu guys, kacang kedelai. Ini buat tahu Sumedangnya. Tahu Sumedang. Lagi ada gedinya. Pasti. Bari goreng dadakan. Sambil promosi. Ya, ini stik. Rada jauh. Karena main basah gede. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Selaawi ya, ini di rumah saudaranya saudaraku juga gitu ya. Jadi kita bersaudara semua. Saya berada di pabrik tahu. Di pabrik tahu ini tahu Sumedang guys ya, tahu Sumedang. Dan sekalian saya mau tanya-tanya nih tentang pengalaman dia bikin tahu Sumedang itu sudah berapa lama dan bagaimana cara pembuatannya. Mungkin kalau cara pembuatannya nanti malam kita bikinnya ya. Nah sekarang kita tanya pengalamannya dulu. Punten A, Baden Aros gitu ya. Sa kedap.
cuma sambil ngobrol nya dan pengalaman da sorangan ge kapungkur mah karena tempe. Nah, Pak, pengalaman di tahu terus sabarasa sih? Lama sih belum ya, Heeh. belum. Paling bulanan. Bulanan. Oh, kasih Jadi bikin sendiri mah. sendiri. Tapi sebelumnya apa atau pernah kerja di tempat tahu atau hanya berguru saja gitu untuk cara pembuatan tahu ini? Belum pernah sih, cuman warisan ibaratnya, warisan ilmu tidak tua. Oh, dari mertua. Jadi tadinya mertua yang mengelola tahu Sumedang ini. Mertua yang mengelola, nah diwariskan ke dia. Ini Alhamdulillah. Berarti ini baru 3 bulan berjalan. Tapi saya tadi dengar-dengar ya dari jalan saya tanya, nih tukang tahu ini tahu Sumedang udah pada tahu Kang, baru 3 bulan udah tenar ya, lumayan alhamdulillah gitu. Syukurlah. Ini guys ya, wirausaha bisa dikatakan UMKM dan mudah-mudahan di mana ada kekurangan dana pihak setempat atau siapa saja bisa mendukung dan memodalinya untuk lebih besar dan lebih maju lagi. Itu Bang ya. Dan sekarang saya mau nyobain ini tahunya, boleh dicobain? Saya mau nyobain tahunya. Sebab satu pabrik tahu beda-beda rasa. Nah, saya coba ya tahunya nih ya. Ini tahu Sumedang nih. Ini yang bagus nih, yang lebih enak kalau tahu tuh pakai apa? Cabai rawit. Nah, saya coba ya Pak ya. Teh, ditampil teh. Satu ceng. Siap. Nah, kalau cara pembuatannya malam, tapi kalau pengen lihat tempat buatnya ada. Ini nih. nah nanti saya akan sekalian lihat tempat buatnya tahu Sumedang itu bagaimana. Seperti apa? Kalau cara pembuatannya nanti malam. Gitu ya. Biasanya memang rata-rata kalau buat tahu itu bikin tahu itu malam ya. Ini dibuat dari kacang kedelai ya. Tapi kacangnya kacang impor kan ya. Kacang impor sama dengan pembuatan tempe juga, tapi lebih tempe itu identik lebih gampang buat tempe. Kalau tahu kan kita diambil apa sarinya ya. Terus itunya Kang biasanya kan ampasnya ya, ampas tahu itu bisa dibikin oncom. Kalau kita nggak dibikin oncom, dijual itu aja. Oh, jual ampas. Pakan, Pakan apa tuh Pak? pakan kambing. Bisa. Ya, Ikan. bebek. Hmm, Ada yang pakan buat ulet, ada. ulet juga. Oh yes, tuh kalau ampas tahu itu bisa dibikin pakan. Pakan ternak apa aja? Ikan, kambing, bebek. Itu yang bersatu. Ulet juga bisa katanya. Ulet apa? Ulet Jerman ya? Apa ulet apa? Nggak tahu lah ulet. Yang pasti banyak kan orang tuh biasanya ulet-ulet yang laku dijual itu tuh yang per kilo itu biasanya. Kan enggak makan kan tahunya sudah. Iya. Tahunya enak ya gurih. Akhirnya gurih. Ini tahu Sumedang beda sama tahu apa namanya? Yang kuning tuh tahu kopeng. Kalau tahu kopeng identik ke sayuran ya. Sayur kalau ini enggak. Khusus tahu goreng guys. Tahu goreng bilangnya tahu Sumedang. Tahu Sumedang itu sebenarnya paling terkenal di daerah Jawa Barat. Enak sih pakai cabai. Itu guys pengalaman si abang ini, dia bikin tahu warisan katanya ya, warisan dari mertuanya. Nah mertuanya sudah enggak mungkin ya, dilanjut sama abang ini. Dan alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang dan baru 3 bulan kami udah terkenal. Saya tadi tanya-tanya pinggir jalan tanya, oh di sana berarti mereka udah pada tahu gitu tentang tahu. Nah untuk yang wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya Cidahu atau Prakarsala mana ya, Sukakersa, Cisarandi ya, berarti ini paling dekat ya. Ini kalau boleh tahu Sumedang, belilah di Abang apa? Bang Hendra yang beralamatkan di mana? Selaawi. Ini ngitungnya kalau beli ngitung biji atau gimana? Kalau kita kan buat penjual lagi ya, kita hitungnya cetak. Oh hitung cetak, jadi per sasar dia. Per ancak, satu ancak itu berapa? Isi 96 ya. Isi 96. Untuk pedagang itu Untuk pedagang, yang mau dagang itu. Berarti harganya beda ya sama pembeli eceran. Pokoknya kalau masalah harga mah ntar aja datang.
Kalau masalah harga untuk dagang, untuk Anda kalau niat mau dagang ya, niat berdagang usaha sendiri untuk berjualan, katakanlah harga pabrik. Berarti silahkan hubungi Kang Hendra di sini. Nanti ada kalau saya datang ke saya nggak apa-apa nih Kang Bucek ya yang punya channel gitu. Untuk wilayah khusus Cidahu Parakan Salak kesini lah. Gitu. Yang luar dari Cidahu juga nggak apa-apa, wilayah Kabupaten Sukabumi yang lain silahkan datang ke sini. Ini tahunya enak dijamin ya, beda sama tahu-tahu yang lain ya. Kita punya kelebihan tahunya isi. Kelebihannya tahunya isi, jadi nggak kosong dalamnya. Buka aja. Jadi nih guys, kalau dipotong nih, biasanya kan kalau tahu-tahu biasa tuh dalamnya kosong. Ini berisi guys. Jadi kita makan satu aja kerasa gitu. Dan asinnya, gurihnya itu kerasa banget ya, enak. Nah inilah tahu kelebihannya tahu Kang Hendra ini dari Selawi ya, kampung Selawi ya, Selawi. Enak guys. Yang lebih enaknya lagi apa? Saya ini makan gratis guys, nggak beli. Makan gratis. Kalau satu dua, kalau satu tampah nanti kita beli guys. Kapan-kapan saya datang lagi ke sini, siapa tahu juga saya pengen tertarik buka usaha jualan tahu, entah siapa aja yang nanti mau jualannya. Yang penting ada roda duanya. Sekarang mah jangan ditanggung, jangan dipikul ya, buat roda dua gitu. Guys ya, dilanjut nih makan tahunya. Aku jangan saya orang sorangan dah. Nah guys, perlu kita kutip ya. Kalau kita ngandelin usaha kita, ngandelin jadi karyawan, kadang kita ada berhentinya, ada bangkrutnya, itu yang namanya perusahaan. Tapi kalau kita buka usaha sendiri tergantung kemauan kita. So, kalau memang kita semangat terus berjalan, pastilah sukses. Dan saya ucapkan ke Kang Hendra, moga-moga sukses Kang ya, dan jualannya menjadi berkah, hasilnya berkah. Dan buat istilahnya yang namanya usaha itu sudah pasti ya, buat cek orang Sunda non kenapa anak abinya gitu. Dan ini sudah tentu halal guys gitu. Nah itu wajib kita kutip guys. Jadi kita pikir kerja sekarang susah, kalau untuk melamar kerja apalagi sudah umur kita 40 tahun itu sudah susah sekali untuk mencari pekerjaan. Jadi nah kita harus buka pikiran kita. Modal itu sesungguhnya bukan utama loh, tapi yang penting kemauan. Kita berpikir kita usaha apa, kita bertahap dari semenjak kita di dasar terus maju ya, tergantung kemauan kita lah. Toh kalau memang kita niat dan terus berusaha, insya Allah sukses ya. Contohnya kayak Kang Hendra ini, sampai sekarang dia kan pagi santai di rumah ngopi, malam kerja, malam pun tidak semalam suntuk ya Kang ya. Nyampe jam berapa Kang? Jam 12 itu dapat berapa apa namanya itu? Ancang. Kalau buat sekarang sih antara 15 ancak. 15 ancak. Itu 15 ancak itu untuk berapa kilo kacang Kang? Dasarnya, bahannya. Dasarnya. Jadi satu gilingan tuh 7 kilo. Satu gilingan 7 kilo. Terus untuk jadi 15 ancak itu berapa kilo? 7 kali 3 berarti 21 kilo. Jadi 15 ancak. Oke guys, memang sekarang itu yang saya tahu harga kacang itu agak mahal sekarang ya. Jadi wajar ya kalau kita sekarang harga tuh nih per biji ini berapa. Dulu kan dapat 500 atau berapa, sekarang berapa per biji kalau di eceran? 1000 ya, 1000 satu. Dulu dapat 500 dulu karena harga kacangnya pun belum murah. Lagian yang Kang Hendra pakai ini bukan kacang lokal. Yang lokal beda harganya sama kacang impor. Kacang impor itu kan lagian pada gede-gede kan ya. Bukan impor, semua kacang impor USA. Itu harga lebih mahal. Dulu saya pun pernah bikin pabrik tempe yang memang jatuhnya gara-gara kan naik harganya itu. Itulah. Itu kacang-kacang impor ini yang selalu dipakai karena kacangnya beda tuh gede. Buat tempe juga bagus, buat ini juga bagus. Kacang lokal bukan tidak kepake, namun jadi jadinya itu agak beda ya Kang ya, agak beda hasilnya gitu. Ya sebetulnya sih kita harusnya sih pakai kacang lokal gitu. Jadi di harga juga agak minim gitu, cuman ya tetap hasilnya juga sama, tapi kualitasnya kualitasnya ya.
kualitasnya bagus sih bagus, tapi kurang katanya gitu. Nah gitu guys ya, kalau pengen tahu pengalamannya Kang Hendra, itu pengalaman dia bikin tahu itu seperti apa. Yang sebetulnya ini warisan kan ya, tapi kan warisan juga kalau dia tidak tahu cara bikinnya mungkin berjalan, mungkin dia belajar sampai alhamdulillah dia bisa buka sendiri, terusin dari mertuanya. Nanti kita lanjut lihat tempat cara pembuatan tahu itu bagaimana dan seperti apa, diolahnya dari apa dulu, dari kacang ke mana kan gitu sampai jadi kayak susu itu ya, sarinya itu ya seperti apa. Nanti kita tunggu selanjutnya guys ya. Terima kasih atas penjelasannya dari mulai kita makan tahu ya, terus bincang-bincang dari pengalaman buka pabrik tahu ya, sampai semua dalamnya, dan alhamdulillah rapih ya dalamnya Kang ya. Makasih atas waktunya Kang Hendra ya, semoga sukses buat Kang Hendra. Saya doakan dan nanti lain waktu saya bisa kembali ke sini, mungkin saya juga tertarik dengan buka usahanya Kang Hendra. Oke, sampai di sini guys. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Buje pamit undur.